Oke, balik lagi ke video gue. Dan di video kali ini gue akan nge-review wireless Bluetooth speaker kecil-kecil mungil tapi cabai rawit adalah JT S1. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, full disclosure dulu kalau JT mengirimkan wireless Bluetooth speakernya ini ke gue untuk di-review. Jadi hasil review yang gue keluarkan adalah full hasil dari tes yang gue coba dengar sendiri dengan fitur-fitur yang ada. JT sendiri merupakan perusahaan, kalau boleh gue bisa yakinin, ini adalah perusahaan dari Indonesia yang fokus di bagian gadget-gadget keseharian. Seperti contohnya jual power bank, kabel data, webcam yang sempat gue review juga, webcam W6. Dan ini ada Bluetooth speaker yang bisa jadi ini produk line up produk yang barunya yang baru dia keluarin. Gimana hasilnya? Kita langsung ke pembahasannya. Untuk di bagian depannya yang dia mention adalah deep bass. Udah gitu ada 4 input sama 6 hour playtime. Dan di bagian belakang ada spesifikasi yang menurut gue cukup penting adalah diameter speakernya adalah 45 mm. Ini cukup besar, untuk hitungannya tuh hampir lebih besar daripada headphone rata-rata yang biasa kita gunakan. Dan frekuensinya itu 20-20 kHz. Jadi untuk frekuensi rentang suaranya itu lengkap mulai dari bass terendah sampai high tertinggi. Dan Bluetoothnya sudah support Bluetooth 5.0, jadi sudah termasuk modern juga nih speakernya. Untuk di dalam kotaknya sendiri ada speakernya itu sendiri, ada strap seperti ini. Udah gitu ada kabel audio jack to audio jack buat yang pengen denger buat full kabel, sama satu kabel charger. Kabel chargernya masih micro USB. Dan untuk speakernya ini sangat kecil, gue bilang kecil banget, ini di genggaman tangan masih bisa. Dan bentuknya yang gue cukup suka ya, yaitu adalah dia agak angle ke atas sedikit kalau lihat dari samping ya. Ini kalau diratain duduk di atas meja, ini agak angle ke atas sedikit. Ini arah speakernya jadi lebih langsung ke arah ke kuping kita. Biasa kan meja pasti tingginya di bawah tinggi kita lah ya. Tapi karena dia Bluetooth speakernya arahnya agak dongak ke atas sedikit, suaranya akan lebih mengarah ke kuping kita langsung. Untuk bentuknya lagi yang cukup unik, di sini ada rongga. Rongganya sendiri ini kalau bisa gue manfaatin, ini bisa dimanfaatin buat orang yang suka jogging, dimasukin ke tas pinggang, atau mungkin orang yang lagi jalan-jalan suka punya ikat pinggang, bisa masukin ikat pinggangnya ke sini atau tas pinggangnya ke sini dan dipakai sambil lari-lari kalau lagi mau jogging. Untuk bagian depannya ini ada grill mesh grill gini, jadi dalamnya sebenarnya sudah ada plastik nih kalau lo kelihatan tuh di pantulan cahaya, dan luarnya dikasih grill bahannya fabric, jadi kayak kain-kain gitu. Untuk di bagian atasnya ada 4 tombol. 4 tombol ini fungsinya adalah tombol plus, tombol minus, sama tombol play pause dan tombol mode. Sama tombol mode ini kalau ditekan lama jadi tekan on, langsung standby Bluetooth. Udah gitu kalau tekan sekali bisa ganti mode-mode ke sesuai mode yang ada di belakang. Dan kalau tekan lama lagi dia jadi power off. Jadi tombol mode-nya ini fungsinya tuh mengganti apa aja, ini kita lihat di belakang. Ini di belakangnya ada tutup karet, kita bisa lihat dibuka. Kalau USB sama micro SD ini sebagai input tambahan, lu bisa ngeplay langsung tanpa harus connect ke Bluetooth di handphone lu. Udah gitu kalau yang audio jack, lu bisa langsung dari handphone lu colok ke audio jack, tapi dengan kondisi handphonenya harus nyala ya. Handphonenya harus nyala. Speakernya harus nyala, jadi nggak bisa dari speakernya mati kita ngeplay. Dan terakhir adalah micro USB full untuk ngecharge aja. Terus yang cukup unik, suaranya ini kalau lagi on, off, sama connect Bluetooth, suaranya cukup unik. Nih coba denger ya. Sekarang kita coba pakai connect. Itu kalau connect, kalau disconnect. Itu kalau disconnect. Udah gitu nih kalau mati. Oke, fitur-fiturnya gue jelasin. Dan sekarang kita langsung ke tes bagian suaranya. Talk without talking, your silence gets loud. When I confront you, we're just having fun. Can't seem to shut up, your static gets out. Mess up my words, guess I don't wanna rush, but when you say it like that, then why you do me like that? Like you mean it. Too afraid to like you, cause I know no one's to lose when everybody's rooting for the winner. Stuck in your traffic light with my stupid mouth. That's the yellow sign, means we're done off. I know that I cannot control you, no decision I can change. Stuck in your traffic light, stupid. Surely keep walking, head high straight ahead. Though I'm still aware that the light will turn
Oke, itu adalah hasil dari tes suaranya. Menurut lu gimana? Kalau hasilnya memang tidak pasti sesuai dengan apa yang gue dengar di langsung, tapi setidaknya kasih bayangan sedikit lah buat lo yang pengen denger. Kalau dari gue sendiri, waktu pertama kali barang ini datang, gue langsung unbox dan gue langsung buka, gue langsung tes. Gue amazed sama suaranya. Ternyata waktu gue pertama ngeliat, ya 5 watt suaranya ya paling kecil lah, cempreng atau gimana. Ternyata pas dengerin, wow, amazing sekali. Suaranya itu kalau dibilang jernih banget ya enggak, ngebas banget ya enggak. Karena memang kalau bisa dibilang nih, mau jujur-jujuran aja, ngebas nggak mungkin bisa sampai ngebas banget dengan badan sekecil ini. Karena kotak akustiknya cuma setangan ini, ditambah lagi dia banyak sirkuit-sirkuit untuk kepentingan fitur-fitur yang dia kasih. Cuman kalau yang bisa gue kasih appreciate, di dalamnya sini ada semacam bass radiator atau mungkin sirkulasi untuk bisa menghasilkan suara bass yang cukup lumayan. Jadi cukup detail juga untuk perakitannya. Kalau dibilang ngebass, punch itu ada, tapi kalau rumbling nggak mungkin bisa dapat karena kotak akustiknya. Untuk suaranya secara highs-nya sebenarnya mungkin tinggi, tapi karena suaranya kecil, badannya kecil, jadi dia nggak bisa se-highs yang gue harapin. Karena ya biasa gue pakai speaker yang Boxel speaker. Ini memang komparasinya agak jauh sih. Tapi kalau bisa dibilang suaranya ini cukup mumpuni. Kalau dibilang details, ini sangat details. Jadi banyak-banyak biasa gue pakai earphone. Biasa gue waktu itu pakai KZZS ZSX. Jadi gue mulai banyak demanding tentang sebuah detail suara. Tapi ternyata di sini dia bassnya bisa dapat banget semua. Bukan bassnya, detailsnya bisa dapat banget semua. Ditambah lagi ini biasanya kalau orang yang bisa bilang deep bass, biasanya tuh suara-suara lain ujungnya malah jadi tenggelam, atau mungkin hanya suara vokal cowok doang yang selamatin, suaranya jadi bagus karena frekuensi bass dinaikin, ujungnya suara-suara cowok yang ngebass itu suaranya naik, suara cewek-cewek yang nyaring-nyaring suaranya mendem karena ketutup sama bass yang ditingkatin. Tapi di sini enggak sama sekali. Gue coba langsung dengerin suara perempuan, apalagi yang dulu gue sering denger banget itu adalah Never Enough dari Lauren Allred. Biasanya gue suka nungguin bagian highs-nya waktu dia nyanyi bagian ref-nya, Never Enough. Speaker banyak yang suka gue nggak dapat detailsnya. Ternyata di sini gue bisa dapetin vibrasi detailsnya. Di speaker sekecil ini gue bisa dapetin detail suara sebagus itu. Dan entah kenapa suaranya kalau memang dibandingin dengan speaker yang lebih lain-lain yang punya kotak akustik yang lebih besar, sudah pasti suaranya lebih ngebass dan lebih berbody. Tapi di sini suaranya kalau bisa gue bilang adalah cukup nyaring dan jernih, bukan jernih, cukup nyaring dan crispy. Jadi suara entah kenapa kalau gue dengar suara ini, dengar musik apapun di speaker ini rasanya kayak pengen sing along aja. Jadi cocok banget ini buat karaoke gitu. Jadi biasa instrumen dan vokal pasti datangnya sangat jelas dan lebih besar. Jadi entah kenapa kalau buat karaokean, buat sing along, lu suka jalan-jalan, ini speakernya kayaknya cocok banget. Oke, setelah fitur-fitur yang gue jelasin dari tadi selengkap itu, harganya berapa yang lu ekspektasikan untuk speaker sekecil ini dengan fitur selengkap itu dan suara sebagus itu? Jawabannya adalah 150 ribuan aja. Jadi kesimpulan yang bisa gue bilangin ya sesuai dengan opening gue tadi sih sebelum ke topik, itu adalah ini adalah speaker kecil-kecil cabai rawit, udah murah, suaranya bagus, fiturnya banyak banget. Tapi ini untuk portabilitas ya. Jadi kalau bisa gue bilang kecil-kecil cabai rawit untuk portabilitas. Walaupun sekarang gue pakai di desktop gue juga ini masih oke banget. Kalau misalnya harus dicariin minusnya nih, harus dicariin minusnya banget untuk speaker sekecil ini dengan harga semurah itu. Kalau misalnya nitpicking banget, ini adalah belum waterproof. Jadi kalau bisa lagi jalan-jalan atau hujan, bisa jadi rusak. Gue nggak tahu karena memang belum ada certified waterproofnya. Tapi ingat lagi ini harganya cuma 150 ribu. Kalau gue minta itu pasti harganya harusnya naik sih. Jadi dengan harga 150 ribu dengan fitur yang sebegininya, gue sudah sangat cukup puas banget. Oke, sebelum gue tutup videonya, gue terima kasih kepada JT telah membuat speaker yang kecil-kecil cabai rawit. Selama ini gue mikir speaker kecil-kecil yang cuma 100 ribuan itu ya udahlah, suaranya pasti jelek-jelek, gue udah males. Tapi ternyata dia kasih ini speaker 150 ribu dengan fitur yang sangat lengkap. Suaranya juga sangat cukup untuk di kelas speaker di harganya. Gue rasa video kali ini cukup. Kalau masih ada pertanyaan terkait produk ini yang belum gue jawab di video, boleh komen di bawah. Kalau misalnya suka video ini boleh like, nggak suka boleh dislike. Share ke teman-teman yang lagi cari Bluetooth speaker Kerehore. Ini gue bisa masukin sebagai kategori Kerehore yang di harga 100 ribuan. Kalau 200 ribuan ada waktu itu Lenyes S805 ya. Kalau misalnya suka video-video di channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.